Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Bahkan menjelang sore, ketika matahari mulai condong dan bayangan kendaraan memanjang di aspal retak, suasana justru semakin padat. Klakson bersahutan, suara pedagang menawarkan dagangannya bercampur dengan teriakan kernet yang memanggil penumpang. Bau asap knalpot bercampur dengan aroma gorengan yang menguar dari sudut-sudut kecil terminal. Di antara hiruk-pikuk itu, duduklah seorang pria tua di bangku kayu yang sudah usang. Pakaiannya sederhana, kemeja putih yang mulai menguning dan celana panjang lusuh. Sandal jepitnya tampak hampir putus di bagian samping. Rambutnya yang memutih tertiup angin, dan wajahnya dipenuhi garis-garis usia yang dalam. Tak ada yang memperhatikannya. Beberapa orang bahkan sengaja menjauh, mengira ia hanya pengemis atau orang tak berdaya yang menunggu belas kasihan. Seorang pemuda yang lewat sempat melirik sinis. Orang tua kayak gini masih aja nongkrong di sini, ganggu pemandangan, gumamnya pelan, namun cukup terdengar. Pria tua itu tidak bereaksi. Tatapannya tetap lurus ke depan, tenang, seolah semua suara di sekitarnya tak berarti apa-apa. Tangannya yang keriput bertumpu pada tongkat kayu tua yang tampak biasa, namun jika diperhatikan lebih dekat, kayu itu penuh bekas goresan, seakan pernah melalui banyak hal. Tak jauh dari sana, sekelompok preman terminal sedang duduk santai. Mereka tertawa keras sambil menghitung uang hasil pungutan liar dari para sopir. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan tato di lengan, memperhatikan pria tua itu. "Heh, lihat tuh," katanya sambil menunjuk. "Dari tadi diem aja kayak patung. Mungkin bawa duit tuh orang tua." Temannya menyeringai. "Ya udah, kita samperin aja. Lumayan buat tambah-tambah." Mereka berdiri, berjalan dengan langkah santai namun penuh niat buruk. Orang-orang di sekitar mulai melirik, tapi tak ada yang berani ikut campur. Terminal ini sudah lama dikuasai oleh mereka. Semua orang tahu, melawan berarti masalah. Pria tua itu masih duduk diam. Langkah para preman semakin dekat. Suasana di sekitarnya perlahan berubah tegang, meski tak ada yang berani bersuara. Seorang ibu yang sedang menggendong anaknya memilih menjauh, menarik langkah cepat. "Pak tua," suara berat salah satu preman akhirnya terdengar tepat di depan pria itu. "Dari tadi duduk di sini, bayar tempatnya belum?" Tak ada jawaban. Preman itu mengerutkan kening. "Budek iya." "Gue tanya." Perlahan, sangat perlahan, pria tua itu mengangkat kepalanya. Matanya tajam, bukan tatapan orang lemah, bukan juga tatapan ketakutan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat preman itu, untuk sepersekian detik, merasa aneh, seperti sedang menatap seseorang yang tidak seharusnya diremehkan. Tawa para preman masih menggema, memecah ketegangan yang sempat menggantung di udara. Mereka mengira semuanya hanyalah lelucon, seorang pria tua rapuh yang mencoba terlihat berani. Namun pria tua itu tetap berdiri tenang. Tongkat kayunya menapak pelan ke tanah, tok, tok, suaranya terdengar jelas di tengah kebisingan terminal. Aneh. Suara kecil itu justru membuat beberapa orang menoleh, seolah ada sesuatu yang tak biasa. Preman bertubuh besar itu melangkah lebih dekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa jengkal dari si pria tua. "Lo pikir gue bercanda?" "Hah," desisnya. "Di sini, gue yang ngatur. Mau tua, muda, semua harus ikut aturan." Pria tua itu menatapnya tanpa gentar. Matanya tetap tajam, bahkan kini terasa menembus. "Dulu, banyak yang bilang begitu," ucapnya pelan. "Bilang apa?" bentak preman itu. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan ujung bajunya yang lusuh. Bahwa mereka yang paling kuat, bisa menguasai tempat ini. Para preman kembali tertawa. "Ya emang begitu kenyataannya," sahut salah satu dari mereka. "Dan sekarang, kita yang pegang." Beberapa orang di sekitar mulai berhenti dan memperhatikan. Sopir angkot, pedagang, bahkan penumpang yang tadinya sibuk, kini diam-diam mengamati. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Pria tua itu menunduk sedikit,
lalu mengetukkan tongkatnya sekali lagi. Kalau begitu, katanya lirih, kalian belum pernah bertemu yang benar-benar kuat. Kalimat itu membuat tawa mereka terhenti sejenak. Preman bertubuh besar itu langsung mendorong bahu pria tua itu kasar. Udah cukup, jangan banyak bacot, orang tua. Dorongan itu seharusnya membuatnya terjatuh. Namun, pria tua itu tidak bergeser sedikit pun. Seolah tubuhnya berakar ke tanah. Wajah preman itu berubah. Apaan ini? Salah satu temannya maju, mencoba ikut mendorong. Tapi hasilnya sama, pria tua itu tetap berdiri tegak, bahkan tanpa usaha terlihat. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Itu orang tua siapa sih? Kok aneh ya? Gue ngerasa pernah lihat seorang sopir tua yang sejak tadi memperhatikan tiba-tiba membeku. Matanya membesar, napasnya tertahan. Enggak mungkin, gumamnya pelan. Ia melangkah maju sedikit, mencoba memastikan. Tatapannya menelusuri wajah pria tua itu, dari garis rahangnya, sorot matanya, hingga cara dia memegang tongkat. Dan tiba-tiba, wajah sopir itu pucat. Bang, katanya lirih, hampir tak terdengar. Itu kayaknya. Namun ucapannya terhenti saat salah satu preman menarik kerah baju pria tua itu dengan kasar. Lo pikir sakti? Hah. Bentaknya. Dalam satu gerakan cepat yang bahkan hampir tak terlihat. Tangan pria tua itu bergerak. Tep, hanya satu sentuhan ringan di pergelangan tangan si preman. Namun seketika itu juga, AAARGH. Preman itu menjerit kesakitan, tangannya seperti kehilangan tenaga dan langsung terlepas. Ia mundur beberapa langkah sambil memegangi pergelangan tangannya yang mendadak lemas. Semua orang terdiam, tak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Pria tua itu kembali berdiri seperti semula, seolah tidak melakukan apa-apa. Preman lainnya kini tak lagi tertawa. Wajah mereka berubah serius, bahkan sedikit takut, teriakan sopir tua itu menggema di seluruh terminal. Itu Bang Jaya, jawara Betawi. Seisi terminal mendadak sunyi. Bahkan suara klakson dan teriakan kernet seperti menghilang seketika. Semua mata kini tertuju pada satu sosok, pria tua dengan pakaian lusuh yang berdiri tenang, memegang tongkat kayunya. Para preman yang tadi penuh percaya diri, kini membeku. Bang Jaya. Salah satu dari mereka mengulang dengan suara pelan, tak yakin. Nama itu bukan nama biasa. Nama itu seperti cerita lama yang sering dibisikkan, tentang seseorang yang dulu menguasai jalanan Betawi, yang konon bisa menjatuhkan lawan hanya dengan satu gerakan, yang tak pernah terkalahkan. Namun itu hanya cerita, legenda. Dan legenda seharusnya sudah lama hilang. Preman bertubuh besar itu menelan ludah. Ah, omong kosong, katanya mencoba tegar. Itu cuma cerita orang tua. Tapi suaranya tak lagi sekeras tadi. Sopir tua itu maju beberapa langkah, wajahnya masih pucat. Gue nggak mungkin salah, katanya lirih. Dulu, gue masih kenek, gue pernah lihat sendiri, cara dia berdiri, cara dia pegang tongkat. Ia menunjuk dengan tangan gemetar. Itu dia, Bang Jaya, si bayangan senyap. Bisikan mulai menyebar di antara kerumunan. Si bayangan senyap, serius itu dia. Katanya dia hilang puluhan tahun lalu. Pria tua itu, Bang Jaya, tidak menyangkal. Ia hanya menatap sekelilingnya, perlahan. Seolah semua suara itu hanyalah angin yang lewat. Namun ada satu hal yang berubah. Auranya. Tak lagi sekadar pria tua biasa. Kini terasa berat. Preman yang tadi memegangi pergelangan tangannya mundur selangkah lagi. Gue nggak mau ikut-ikut, katanya pelan, lalu benar-benar menjauh. Namun preman bertubuh besar itu masih mencoba bertahan, meski keringat mulai terlihat di dahinya. Gue nggak peduli lo siapa, bentaknya, meski nadanya goyah. Ini wilayah gue sekarang. Bang Jaya akhirnya berbicara lagi. Wilayah, ulangnya pelan. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah. Tok, suara itu kembali menggema aneh, membuat beberapa orang merinding. Dulu, tempat seperti ini dijaga, lanjutnya. Bukan diperas. Kata-katanya sederhana, tapi tajam. Preman itu menggertakkan gigi. Cukup,
Gue nggak takut sama legenda tua. Dengan marah, ia mengayunkan tinjunya langsung ke wajah Bang Jaya. Orang-orang di sekitar terkejut. Beberapa bahkan menutup mata, yakin pria tua itu akan terjatuh. Namun, hampir tak terlihat. Bang Jaya hanya menggeser sedikit tubuhnya. Tangan preman itu meleset kosong. Dan sebelum ia sempat menyadari, tep, tongkat kayu itu menyentuh lututnya. UGH, kakinya langsung lemas. Tubuh besarnya roboh ke tanah dengan keras. Belum sempat ia bangkit, tep, sekali lagi, tongkat itu menyentuh bahunya. Kini seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia hanya bisa tergeletak, napasnya berat, matanya penuh ketakutan. Tak ada pukulan keras, tak ada gerakan brutal, hanya sentuhan. Dan itu cukup. Kerumunan benar-benar terdiam. Tak ada lagi yang meragukan. Ini bukan orang tua biasa. Ini seseorang yang dulu benar-benar menguasai jalanan. Salah satu preman yang tersisa mundur perlahan. Maaf, Bang, katanya gugup. Kami nggak tahu. Yang lain ikut mundur, satu persatu. Tak ada lagi keberanian. Tak ada lagi tawa. Bang Jaya tidak mengejar. Ia hanya berdiri diam, memandang mereka pergi. Lalu perlahan, ia menghela napas panjang. Seolah semua ini bukan sesuatu yang ia inginkan. Sopir tua tadi mendekat dengan hati-hati. Bang Jaya, katanya hormat. Udah lama banget, semua orang kira abang udah hilangan. Potong Bang Jaya pelan. Sopir itu mengangguk, pria berjaket hitam itu tetap berdiri di kejauhan. Matanya tak lepas dari Bang Jaya. Senyumnya tipis, tapi penuh arti. Jadi, ini dia, gumamnya pelan. Di sampingnya, seorang anak buah bertanya, "Bos, itu cuma orang tua biasa, kan?" Pria itu menggeleng pelan. "Bukan," jawabnya singkat. "Dia yang kita cari." Sementara itu, Bang Jaya seolah merasakan sesuatu. Ia menoleh perlahan ke arah pria tersebut. Mata mereka bertemu. Sesaat, suasana terasa menegang lagi. Tanpa kata, tanpa gerakan. Hanya dua tatapan yang saling mengukur. Dan dari jauh, pria berjaket hitam itu tersenyum lebih lebar. Permainan besar baru saja dimulai, pria berjaket hitam itu mengangkat tangannya sedikit. Isyarat halus. Salah satu anak buahnya langsung berjalan mendekat ke arah Bang Jaya. Kerumunan mulai membuka jalan, masih diliputi rasa takut dan penasaran. "Bang," kata anak buah itu sopan, tapi kaku. "Bos kami mau bicara." Bang Jaya menatapnya datar. "Kalau mau bicara, suruh datang sendiri," jawabnya tenang. Ucapan itu membuat suasana kembali tegang. Anak buah itu ragu sejenak, lalu mundur. Di kejauhan, pria berjaket hitam itu justru tersenyum. "Menarik," gumamnya. Ia lalu membuka pintu mobilnya perlahan. Sepertinya, ia akan turun sendiri, pintu mobil mewah itu terbuka perlahan. Pria berjaket hitam turun dengan tenang, langkahnya mantap di atas aspal terminal yang kotor. Kontras yang mencolok, dia terlihat seperti bukan berasal dari tempat ini. Semua mata kembali tertuju padanya. Para preman yang tadi kalah, langsung menunduk hormat. "Bos," gumam mereka pelan. Ia tidak menanggapi. Fokusnya hanya satu, Bang Jaya. Langkahnya berhenti beberapa meter di depan. "Sudah lama saya mencari orang seperti Anda," katanya dingin. Bang Jaya menatap tanpa ekspresi. "Biasanya, yang mencari saya," jawabnya pelan, "punya masalah." Pria itu tersenyum tipis. "Benar," katanya. "Dan masalah saya besar." Angin sore berhembus. Dua sosok itu berdiri saling berhadapan. Dan semua orang tahu, ini bukan pertemuan biasa. Pria berjaket hitam itu melangkah satu langkah lebih dekat. "Nama saya Rendra," ucapnya tenang. "Saya butuh orang seperti Anda." Bang Jaya tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam, seolah menilai isi hati pria itu. "Banyak orang bilang begitu," katanya singkat. Rendra tersenyum tipis. "Saya tidak butuh preman, saya butuh jawara." Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar saling pandang. Bang Jaya menghela napas pelan. "Dan biasanya," lanjutnya, "yang butuh jawara bukan urusan baik."
Rendra tidak menyangkal. Benar, jawabnya jujur. Tapi bayaran saya sepadan. Bang Jaya menggeleng perlahan. Saya bukan orang yang bisa dibeli. Senyum Rendra memudar sedikit, namun matanya justru semakin tajam. Permintaan halus itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Senyum Rendra menghilang sepenuhnya. Ia menatap Bang Jaya lebih dalam, kali ini tanpa basa-basi. Semua orang bisa dibeli, katanya dingin. Bang Jaya tetap tenang. Kalau begitu, Anda salah orang. Suasana kembali menegang. Rendra mengangkat tangannya sedikit. Seketika, beberapa pria bertubuh besar turun dari mobil lain di belakangnya. Langkah mereka berat, wajah mereka dingin, jelas bukan preman terminal biasa. Kerumunan mulai mundur, rasa takut menyebar cepat. Kalau bukan uang, lanjut Rendra pelan, mungkin tekanan bisa membuat Anda berubah pikiran. Bang Jaya memandang mereka sekilas, lalu kembali menatap Rendra. Sudah lama, katanya lirih, saya tidak melihat orang yang seberani ini, atau sebodoh ini. Ucapan itu membuat anak buah Rendra tersulut emosi. Namun Rendra justru tersenyum lagi. Tipis, tapi berbahaya. Pertarungan yang sebenarnya. Tinggal menunggu waktu, salah satu anak buah Rendra maju lebih dulu. Tanpa banyak bicara, langsung menyerang. Gerakannya cepat, pukulan lurus mengarah ke wajah Bang Jaya. Namun, Bang Jaya hanya menggeser sedikit kepalanya. Hampir tak terlihat, serangan itu meleset. Belum sempat penyerang itu menarik tangannya kembali. Tok, tongkat Bang Jaya menyentuh pergelangan tangannya. UGH, tangannya langsung lemas. Dalam satu gerakan lanjutan, tap, kakinya disentuh ringan. Tubuhnya roboh seketika. Cepat, sunyi, tepat. Anak buah lain terdiam. Tak ada gaya berlebihan. Tak ada tenaga besar, hanya teknik dan pengalaman. Bang Jaya kembali berdiri seperti semula. Siapa lagi? Tanyanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, anak buah Rendra ragu untuk melangkah, tak ada yang bergerak. Anak buah Rendra saling pandang, tapi tak satu pun berani maju. Yang tadi roboh masih meringis di tanah, tak mampu bangkit. Rendra menghela napas pelan. Jadi, legenda itu nyata, gumamnya. Bang Jaya tetap diam. Tatapannya tenang, tapi kini terasa lebih berat. Kalau kalian hanya ingin menguji, katanya pelan, cukup sampai di sini. Angin berhembus, membawa debu tipis di antara mereka. Rendra menatap anak buahnya, lalu memberi isyarat kecil. Mundur. Satu kata itu langsung dipatuhi. Mereka mundur perlahan, tanpa protes. Namun sebelum berbalik, Rendra kembali menatap Bang Jaya. Kita akan bertemu lagi, ucapnya dingin. Bang Jaya tidak menjawab, tapi matanya berkata cukup jelas. Ia sudah siap, dan kali ini, masalahnya tidak akan selesai dengan mudah. Rendra dan anak buahnya akhirnya menjauh, tapi tatapan mereka tetap menempel pada Bang Jaya. Kerumunan terminal mulai bernafas lega, tapi rasa takut masih terasa menempel. Sopir tua yang melihat semuanya mendekat perlahan. Bang, abang baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Bang Jaya mengangguk pelan. Sudah lama saya tidak bertemu orang yang ingin menantang seperti ini, jawabnya. Ia menatap terminal yang kembali ramai, tapi matanya masih menyimpan kewaspadaan. Permainan baru saja dimulai, gumamnya lirih, menandai bahwa kedamaian di tempat itu hanyalah sementara. Bayangan masa lalu, kini bertemu dengan ancaman masa depan. Dan Bang Jaya tahu, hari-hari tenangnya sudah berakhir, malam mulai merayap, lampu terminal memancarkan cahaya kuning redup. Bang Jaya duduk di bangku tua, tongkat kayunya di samping, mata menatap kosong ke jalanan yang sepi. Ia tahu Rendra tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Beberapa orang sopir dan pedagang mendekat, memberi hormat diam-diam. Mereka tahu, ini bukan pria biasa. Bang Jaya menghela napas panjang. Kalau ingin damai, harus siap bertarung, gumamnya sendiri. Di kejauhan, bayangan Rendra masih terlihat, mengawasi, menghitung langkah. Heningnya malam kini terasa menekan, seperti memberi peringatan bahwa badai akan segera datang.
Dan Bang Jaya mulai menyiapkan dirinya. Malam semakin larut. Terminal yang tadi riuh kini hanya diterangi lampu-lampu redup yang bergoyang diterpa angin. Bang Jaya duduk di bangku kayu tua, tongkat kayunya di samping, tangan keriputnya memegang erat. Suasana yang damai ini menipu, ia tahu ketenangan ini hanyalah sekejap sebelum badai datang. Di seberang jalan, mobil hitam berderet, lampu remnya memantul di aspal yang retak. Dari dalam, tatapan Rendra masih membara, mengawasi setiap gerakan Bang Jaya. Ia bukan tipe yang akan menyerah begitu saja. Rendra tahu, jika ia ingin menguasai terminal dan mendapatkan apa yang ia inginkan, satu-satunya cara adalah menghadapi jawara Betawi yang legendaris itu. Sopir dan pedagang yang masih bertahan di terminal melirik penuh kekaguman. Mereka mengenal Bang Jaya sebagai legenda, si bayangan senyap yang dulu membuat jalanan Betawi gentar. Namun sekarang, mereka juga tahu bahwa legenda itu masih hidup. Ada rasa campur aduk antara takut dan hormat. Seorang pedagang kecil mendekat dengan hati-hati, suaranya gemetar. "Bang, aman-aman saja, kan?" Bang Jaya mengangguk pelan. "Semua baik-baik saja, untuk sekarang," jawabnya, tapi matanya masih tajam menatap gelap di ujung terminal. Setiap bayangan bisa menjadi ancaman, setiap langkah salah bisa membawa bencana. Ia memikirkan masa lalu, pertarungan, pengkhianatan, dan kemenangan yang dulu dimiliki. Semua itu membentuknya, membuatnya tetap hidup di tengah zaman yang terus berubah. Ia pernah memimpin, pernah ditakuti, tapi juga pernah ditinggalkan. Dan malam ini, ia tahu sejarahnya akan diuji kembali. Tiba-tiba, dari sisi gelap terminal, terdengar suara sepatu yang berat mendekat. Bang Jaya menoleh, mata tetap tenang tapi penuh kewaspadaan. Dua anak buah Rendra muncul, wajah mereka kaku, seolah baru sadar bahwa menghadapi Bang Jaya bukan hal yang mudah. Mereka berusaha menutupi rasa takut mereka, tapi aura pria tua itu terlalu kuat. Bang Jaya berdiri perlahan. Tubuhnya mungkin tua, tapi gerakannya masih terkontrol, setiap langkahnya mengandung wibawa yang sulit diabaikan. Tongkat kayunya diketuk pelan ke aspal. Tok, tok, suara itu memantul, menandai batas wilayahnya. Dari jauh, Rendra mengawasi, senyumnya tipis tapi penuh perhitungan. Ia tahu, Bang Jaya bukan hanya lawan biasa, ia adalah legenda hidup, seseorang yang mampu membaca gerakan bahkan sebelum musuh melakukannya. Tapi Rendra bukan tipe yang mundur. Bagi dia, semua hal punya harga, dan jawara seperti Bang Jaya hanyalah tantangan terbesar yang bisa memberinya kemenangan terbesar. Malam itu, terminal yang sepi menjadi medan perang yang tak terlihat. Setiap hembusan angin membawa ketegangan, setiap langkah kaki terdengar seperti detik-detik menjelang pertarungan. Bang Jaya tahu, ketenangannya sudah berakhir. Dan di balik bayangan gelap terminal, Rendra sudah merencanakan langkah berikutnya. Pertarungan antara legenda dan ambisi baru ini akan segera dimulai. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang, tapi satu hal pasti, setelah malam ini, terminal itu tidak akan pernah sama lagi. Bang Jaya menarik napas panjang, menatap ke arah jalan yang gelap. Badai akan datang, dan ia siap menghadapi semuanya. Matahari mulai muncul di ufuk timur, tapi terminal masih diliputi suasana mencekam. Bang Jaya berdiri di tengah jalan, tongkat kayunya di tangan, wajahnya tenang namun siap menghadapi apapun. Dari kejauhan, mobil hitam Rendra berhenti, pintu terbuka, dan pria itu turun dengan langkah mantap, aura dingin memancar dari setiap gerakannya. "Bang Jaya," suara Rendra terdengar jelas, penuh keyakinan, "kali ini kita akan selesaikan semuanya." Bang Jaya menatapnya, mata tajam menembus setiap niat tersembunyi. "Kalau memang pertarungan yang kau cari, maka bersiaplah." Anak buah Rendra membentuk barisan, namun mereka ragu. Aura Bang Jaya terlalu berat, terlalu mengintimidasi untuk dilawan begitu saja. Bahkan beberapa dari mereka menatap rekan di sebelahnya, cemas, sambil menyadari bahwa menghadapi legenda ini bukan hal sepele. Pertarungan dimulai. Rendra maju lebih dulu, cepat,
memanfaatkan tubuhnya yang terlatih, menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang presisi. Tapi Bang Jaya menangkis setiap serangan dengan tongkatnya. Gerakannya terlihat lambat bagi sebagian orang, tapi setiap ayunan dan langkahnya penuh tenaga dan pengalaman, tidak ada satupun celah bagi lawan. Rendra terkejut. Ia menyangka kekuatan fisiknya dan strategi modernnya bisa menaklukkan pria tua ini, tapi kenyataannya, Bang Jaya lebih cepat dalam membaca gerakan, lebih tepat dalam menanggapi serangan. Satu persatu, anak buah Rendra mencoba menyerang dari sisi, tapi semua dihentikan dengan gerakan tenang Bang Jaya. Satu sentuhan di bahu, satu pukulan ringan ke pergelangan, tidak ada yang terluka serius, tapi cukup untuk membuat mereka terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Melihat ini, Rendra menyadari ia tidak bisa mengalahkan Bang Jaya dengan kekuatan biasa. Ia mundur beberapa langkah, menilai kembali. Kau masih kuat, lebih kuat dari yang kukira, ucapnya. Bang Jaya tidak tersenyum. Legenda itu bukan soal kekuatan semata. Ini soal pengalaman, insting, dan keputusan yang tepat. Rendra menarik napas dalam, lalu mengeluarkan senjata rahasianya, pisau kecil yang dilemparkan dengan cepat. Tapi Bang Jaya sudah menunggu. Tongkatnya menangkis pisau itu dengan satu gerakan sederhana, pisau meluncur jauh ke aspal, dan Rendra terdiam. Sudah kubilang, kata Bang Jaya pelan, jangan main-main dengan yang tak bisa kau pahami. Ketegangan mencapai puncaknya. Rendra menyadari bahwa semua ambisinya, semua rencana dan strategi, tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan. Ia menatap Bang Jaya, yang berdiri kokoh, tenang, seperti bayangan masa lalu yang tak pernah punah. Akhirnya, Rendra mengangkat tangannya, menyerah. Baik, kau menang kali ini, katanya dingin, tapi penuh hormat. Tapi ini belum berakhir. Kita akan bertemu lagi. Bang Jaya menatapnya sekali lagi, lalu menunduk, menandai akhir pertarungan malam itu. Hidup ini selalu memberi kesempatan kedua, gunakan dengan bijak. Para anak buah Rendra yang tersisa segera mundur, membawa bos mereka pergi. Terminal kembali tenang, meski bayangan ketegangan masih terasa. Sopir, pedagang, dan penumpang yang menyaksikan semuanya saling pandang dengan kagum dan lega. Bang Jaya menatap terminal yang kini kembali ramai. Ia tahu kedamaian ini hanya sementara. Dunia di sekitarnya terus berubah, ancaman baru pasti akan muncul. Tapi satu hal jelas, legendaris atau tidak, seseorang yang benar-benar kuat bukan hanya ditakuti, tapi dihormati. Ia menarik napas panjang, mengusap wajahnya yang penuh garis waktu, lalu berjalan perlahan meninggalkan bangku tua itu. Tongkat kayunya mengetuk aspal dengan ritme mantap, tok, tok, mengingatkan semua orang bahwa Bang Jaya masih hidup, masih menjaga wilayahnya, dan masih menjadi legenda yang tidak bisa diremehkan. Terminal itu tidak akan pernah sama lagi. Dan di balik bayangan gedung-gedung terminal, Rendra hanya menatap dari kejauhan, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.